Halo adik-adik semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Tahukah kalian, sistem peredaran darah pada hewan itu terbagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka antara lain. Yang pertama yaitu udang. Darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh, seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang, bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat oksigen dan kemudian kembali ke jantung. Moluska. Moluska memiliki sistem sirkulasi yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah sederhana. Jantung siput terletak di dalam rongga perikardium, serta terdiri atas atrium dan ventrikel. Sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Kemudian ada serangga. Serangga memiliki sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darahnya. Sistem sirkulasinya tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara yang disebut trakea. Darah belalang disebut hemolimfa. Darah ini tidak berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak mampu mengangkut oksigen. Darah belalang hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan. Oksigen masuk ke dalam sel-sel tubuh melalui sistem trakea. Kemudian, sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Berikut beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Darah cacing tanah berwarna merah karena plasma darahnya mengandung hemoglobin. Hal itu berbeda dengan darah hewan vertebrata, karena hemoglobin hewan vertebrata terdapat di dalam sel-sel darah merahnya. Oksigen dari luar tubuh berdifusi melalui dinding yang tipis pada permukaan kulitnya dan dibawa oleh darah menuju ke pembuluh punggung. Oksigen bersama sari-sari makanan diedarkan ke sel-sel tubuh oleh pembuluh kapiler. Kemudian hewan ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu atrium serambi yang berdinding tipis dan ventrikel bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem sirkulasi dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral kemudian mengalir ke insang. Di dalam insang, aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil, pembuluh-pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler akan melepas karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari pembuluh kapiler pada insang, darah akan mengalir menuju aorta. Melalui cabang-cabang aorta, darah mengalir menuju pembuluh-pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari jaringan kemudian kembali menuju jantung melalui pena. Dalam satu kali peredaran, darah hanya satu kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal dan tertutup. Peredaran darah tunggal artinya dalam satu kali beredar ke seluruh tubuh, darah melewati jantung hanya satu kali. Jadi, darah yang melewati jantung adalah darah kotor.
Baiklah adik-adik, sekian video mengenai pembelajaran peredaran darah pada hewan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.